الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khalilun. Balaghal risalah wa adal amanah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimahullah, pada malam hari ini memang mestinya kajian tentang akhir zaman oleh Ustaz Ahmad Bashir, namun beliau berhalangan dan kita isi atau kita ganti dengan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kita akan masuk pada pembahasan mulai dari atau memulai Nabi memulai pembangunan Masjid Nabawi, ya. Jadi kita akan masuk pada kisah pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, Nabi sudah menetapkan sebidang tanah, ya, untuk dibangun masjid di situ. Dan kebetulan sebidang tanah ini milik dua orang anak yatim, namanya Sahl dan Suhail, ya, kakak beradik, ya. Sahl dan Suhail. Kedua orang anak yatim ini adalah dari keturunan dari Najjar. Kemarin sudah saya terangkan bagaimana asal usul dari Najjar. Kemudian tempat itu tepat berada di depan rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Tepat di depan rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Maka kemudian tempat itu dulunya memang dipakai untuk tempat pengeringan kurma. Jadi kurma ketika masih panen, masih basah, kemudian dikeringkan. Kemudian juga di tempat itu juga terdapat beberapa kuburan orang-orang musyrik, kuburan yang sudah lama, kuburan tua. Kemudian juga terdapat beberapa bangunan yang memang sudah rusak. Jadi tanah itu, sebidang tanah itu tidak utuh tanah, gitu, ya. Jadi tanah itu sebagian ada kuburan orang-orang musyrik, sebagian juga ada bangunan-bangunan yang sudah hampir roboh. Maka untuk memulai membangun Masjid Nabawi, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan bangunan yang rusak tersebut. Bangunan lama itu diratakan oleh Rasulullah. Kemudian kuburan orang-orang musyrik yang masih ada di situ kemudian dibongkar, dikeluarkan, kemudian diratakan, ya, diratakan. Kemudian ada beberapa batang pohon kurma yang ada juga dibersihkan sampai kemudian tanah itu rata, ya. Ini menjadi dalil bahwasanya memang tidak boleh membangun masjid di atas tempat yang ada kuburannya, ya. Jadi kalau membangun masjid di atas kuburan memang harus dibongkar kuburannya,
kemudian ditinggalkan, diratakan. Tergantung ya, misalnya kalau memang terdapat kuburan itu sudah lama dan memang ada alternatif tempat untuk kemudian bisa menjadikan masjid, tempat menjadikan masjid, lebih baik menjadikan tempat di lain tempat yang tidak ada makamnya ya. Jadi kalau terpaksa tidak ada tempat, boleh kemudian dibongkar, boleh diratakan, kemudian dibangun masjid di atasnya, sehingga tidak ada lagi kuburan di atas. Kemudian sebelum membangun tanah ini menjadi masjid, Nabi SAW kemudian memanggil pengasuh atau paman dari dua orang anak yatim ini dari Bani Najjar. Didatangkanlah mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Bani Najjar, samini bihaidikum hadza. Nabi SAW mengatakan, wahai Bani Najjar, tolong berikan harga dari tanah yang akan saya bangun ini. Ya. Jadi Nabi minta tanah itu dibeli. Ya. Tanah itu dibeli oleh Nabi SAW. Maka orang-orang atau paman-paman anak tersebut dari Bani Najjar mengatakan, wallahi la natlubu samanahu illa ilallah. Tidak ya Rasulullah, kami tidak menginginkan harga tanah tersebut, kami hanya menginginkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Namun Rasulullah tetap memaksa untuk kemudian membayar tanah tersebut, sehingga kemudian Rasulullah pun membayar dengan harga 10 dinar, dan Abu Bakar diminta untuk membayar tanah tersebut. Sudah saya terangkan sebelumnya, dalam hal ini ada pelajaran penting bahwasanya Nabi SAW mengajarkan untuk amal-amal yang besar ya, seyogianya, semaksimal mungkin kita berusaha sendiri, sehingga kemudian pahalanya lebih banyak mengalir ke kita. Kalau seandainya rumah ini atau seandainya tanah itu tadi dikasih, maka yang paling pahala anak yatim tadi dan orang-orang dari Bani Najjar. Nabi SAW tak ingin juga kelewatan pahala begitu ya. Nabi juga ingin pahala itu terus mengalir, makanya dibeli tanah itu oleh Nabi SAW, kemudian dibangun masjid. Maka sampai kapanpun orang yang kemudian sholat di masjid itu, Rasulullah juga pahalanya ya. Sama dengan peristiwa yang lalu ketika Rasulullah hijrah ya kan, dikasih onta oleh Abu Bakar. Rasulullah mengatakan tidak, saya beli saja onta itu supaya pahalanya Nabi juga. Nah itu anjuran sebetulnya ya. Kalau amal besar lebih baiknya kita usaha sendiri ya. Mau jihad, usahakan cari jalan sendiri ya kan, berangkat sendiri, cari jalan sendiri, maka pahalanya paling sendiri ya. Belajar, kalau memang ada usaha lebih baik pakai uang sendiri, pakai jalan sendiri, pahalanya pahala sendiri kan begitu ya. Dalam hal yang lain yang besar, maka sebaiknya kita tidak tidak kalah semangat dengan usaha untuk meraih pahala. Demikianlah para sahabat ya, secara umum demikian. Para sahabat itu saling berlomba-lombanya dalam meraih pahala ya. Bukan berlomba-lomba ingin saling mengejar kelebihan dalam masalah harta ataupun kedudukan, bukan ya, tidak demikian ya. Sahabat tidak saling mengejar masalah kedudukan, tapi mengejar dalam masalah pahala ya. Sehingga kemudian kalau ada orang yang lebih banyak dalam pahala, sahabat itu merasa iri. Nah ini yang yang harus kita contoh di kalangan para sahabat ya. Jadi mereka tidak ingin kalah dalam masalah pahala oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi pun membayar dengan harga 10 dinar. Setelah dibayar, Nabi SAW memulailah kemudian membangun Masjid Nabawi. Namun tentu karena proses membangun ketika sudah masuk waktu sholat, karena sudah ada perintah sholat, maka kemudian Nabi sholat di bekas kandang kambing, ya. Karena Rasulullah SAW yusalli qabla di masjid haitsu adrakat
as-salatu wa yusallu fi maqamidil wala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi masjid, kalau sudah masuk waktu sholat, beliau sholat di kandang kambing. Di sini khilaf para ulama. Khilaf para ulama dalam artian kalau Rasulullah sholat di kandang kambing itu menunjukkan kotoran kambing itu tidak najis, karena Nabi sholat di kandang kambing tersebut, ya kan? Namun ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan bahwasanya kotoran yang keluar dari tubuh hewan itu najis juga. Maka kemungkinan yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing itu sudah tidak dipakai lagi menjadi kandang kambing, dalam artian kandang kambing itu sudah dibersihkan, ya. Secara manusia, secara akal sehat saja, kalau kita sholat di kandang kambing yang masih terpakai, aktifnya kambingnya masih ada, duduk saja kita merasa nggak nyaman, ya. Apalagi sholat, tentu kekhusyuan kita menjadi terganggu, ya. Kemungkinan yang terjadi itu adalah bekas kandang kambing yang sudah tidak terpakai dan sudah dibersihkan, sehingga kemudian Nabi sholat di berjamaah di situ. Itu yang dipahami oleh para ulama. Jalan tengahnya begitu, ya. Jalan tengahnya begitu. Kemudian Rasulullah SAW pun mulailah membangun masjid sederhana. Masjid ini kalau di buku-buku sejarah disebutkan ukurannya kurang lebih, ya, tidak lebih, panjang itu 35, lebar besar 30, tingginya itu kurang lebih 2,9 meter. Jadi tingginya para sahabat rata-rata, kemudian kalau tangannya dinaikkan, nah itu sudah kena atap masjid, ya. Jadi itu kurang lebih, kalau tingginya orang Arab itu kan mungkin hampir 1,9 mungkin, ya, mungkin hampir ada yang 2 meter mungkin. Nah kalau kemungkinan tangan mereka dinaikkan begini, itu sudah kena atap masjid tadi itu, berarti kurang lebih 3 meteran, ya. 35 kali 30, kemudian tinggi cuma 3 meteran kurang lebih, ya. Berarti kurang lebih 1000 meter persegi, 1000 lebih lah, 1000 meter persegi atau 3 meter. Itu pun masih sederhana, ya, sederhana. Artinya tiang-tiangnya dari tiang pohon kurma, dan atapnya juga tak penuh, ya. Atapnya juga tak penuh, separuh saja. Itu di depannya saja, tempat imam, ya. Kemudian setengahnya saja. Itu pun dari pelempah daun kurma yang agak miring sedikit supaya kalau ada air hujan bisa turun. Hanya itu saja, ya. Tidak ada apa-apanya. Tanah masih, untuk tempat sujud masih tanah tadi itu, ya, campur dengan bebatuan yang sudah dibersihkan, ya. Pintunya pada waktu itu karena menghadap ke selatan, menghadap ke Masjidil Aqsa, maka pintu yang dibuat dari Salam, pintu barat, pintu timur, kemudian pintu utara, selatan itu dibuat kiblat, ya, karena masih menghadap Masjidil Aqsa. Ketika kemudian berputar arah kiblat itu menuju ke Ka'bah, maka kemudian yang pintu selatan itu ditutup, yang pintu utara dijebol, ya, untuk kemudian menjadi tempat sholat. Jadi ada 3 pintu, ya, ada 3 pintu. Barat, timur, selatan awalnya, kemudian setelah berputar barat, timur, utara. Kurang lebih gambaran masjidnya segitulah, kurang lebih gambaran masjidnya segitu. Kemudian Nabi SAW mulailah kemudian mengangkat batu-batuan, ya, bukan batu-batuan, tapi batu yang dipakai untuk kemudian menyusun itu adalah tanah, ya, yang dikepel, dikeringkan jadi batu, begitu, ya. Itu tanah liat saja, tanah liat yang kemudian dikumpulkan, kemudian ditumpuk-tumpuk jadi batu. Belum tidak ada seperti sekarang ini tentunya, ya, perekat seperti semen, tidak ada sebagainya. Cuma itu batu yang tanah yang dikeraskan kemudian direkatkan, karena dengan dibasahi sedikit, kemudian direkatkan. Nabi juga membawa batu-batu tersebut, ya, sambil kemudian beliau mengatakan
Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya pahala adalah pahala akhirat, kasihanilah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Kemudian dibalas oleh orang-orang Muhajirin, la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal ladaka minna al-amalu mudallan. Kalaulah kita kemudian duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja, sungguh itu suatu amalan yang sesat di antara kita. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memberikan semangat kepada para sahabat dengan mengatakan Allahumma la khaira illa khairul akhirah famsuril ansar wal muhajirin. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, tolonglah orang-orang muhajirin dan ansar. Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirin. Ya Rasulullah, Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, ampunilah orang-orang ansar dan muhajirin, ya. Terus begitulah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat para sahabat ini bersemangat untuk kemudian bekerja, ya. Semangat untuk bekerja membangun Masjid Nabawi. Terus ya, para sahabat akhirnya pun bersemangat sampai kemudian saking semangatnya ada salah seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Kita masih ingat kisah Ammar bin Yasir, ya, yang ketika masih di Mekah keluarganya semuanya dibunuh, ya. Bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, kemudian beliau pun disiksa sedemikian rupa, ya. Ammar bin Yasir ini kemudian membawa bongkahan batu itu di di jubahnya, membawa bongkahan batu itu di jubahnya. Para sahabat yang lain itu membawa bongkahan batu yang sudah tadi sudah saya terangkan cepel-cepel dari latihan itu semuanya bawa satu. Khusus Ammar bin Yasir ini bawa dua, ya. Yang lain bawa satu, Ammar bin Yasir ini bawa dua. Maka kemudian Rasulullah SAW pun melihat, ya, hal tersebut, dan Rasulullah mengatakan, Ya Ammar, ala tahmilu ma yahmilu ashabu. Wahai Ammar, kenapa kamu membawa sesuatu yang tidak dibawa oleh saudara? Maksudnya yang lain bawa satu, kamu kok bawa dua, ya? Bawa kamu dua batu. Maka Ammar bin Yasir mengatakan, inni uridul ajra min Allah. Saya menginginkan pahala dari Allah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ammar bin Yasir, Ibn Sumayyah bin Nasi ajrun walaka ajrun. Untuk anaknya Sumayyah, yaitu Ammar bin Yasir ini, yang lain dapat satu pahala, Ammar bin Yasir dapat dua pahala, ya. Karena Ammar bin Yasir bawa dua bongkah batu tadi, yang lain bawa satu, Ammar bin Yasir bawa dua. Namun ada berita yang kurang mengenakan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan, wa akhiru zalika syarbatun min laban wa taqtuluka al-fi'atu al-baghiyah. Wa akhiru zalika syarbatun min laban, dan akhir bekal, ya, yang kamu bawa sebelum kamu meninggal itu adalah surga laban, seteguk susu, ya, seteguk susu, ya. Itu adalah bekal yang terakhir yang kamu bawa. Wa taqtuluka al-fi'atul baghiyah, dan kamu akan dibunuh oleh kelompok yang bagi, ya. Kamu akan dibunuh oleh kelompok yang bagi, kamu akan dibunuh oleh kelompok yang membelot, ya. Nah, kejadian ini terjadi pada peristiwa perang Siffin, ya, yaitu perang antara Ali dan Muawiyah. Sementara Ammar bin Yasir ini berada di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Nah, maka kemudian dalam peperangan ini Ammar bin Yasir terbunuh, dan sebelum terbunuh, sebelum berangkat itu beliau minum segelas susu, ya, laban, ya, segelas susu. Kemudian itu berperang, terbunuh dalam peperangan tersebut. Nah, maka para ulama menunjukkan bahwasanya istihad yang benar itu adalah istihadnya Ali radhiyallahu ta'ala, ya, yang benar, ya, mendekati kebenaran, ya. Kenapa? Karena memang Ammar ada di kelompoknya Ali. Sedangkan Rasulullah mengatakan, wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh
yang bahagia, bukan dibunuh oleh kelompok yang membelot. Berarti kelompoknya siapa? Muawiyah. Ya. Namun tentu para ulama banyak yang tawakkuf, artinya banyak yang tidak berani mengatakan terang-terangan bahwasanya kelompoknya Muawiyah itu adalah kelompok yang sesat dan masuk neraka, tidak demikian. Banyak yang kemudian diam karena memang itu ijtihad. Ya. Sementara karena kedua-duanya itu ijtihad, kalau toh mereka salah, mereka tetap dapat satu pahala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu amal bin Yasir. Ya. Kemudian kurang lebih ya, pembangunan masjid ini seperti yang saya terangkan tadi itu kurang lebih berjalan kurang lebih 10 hari ya. Kurang lebih 10 hari dengan gambaran yang saya sebutkan tadi. Ada hadis dhaif ya. Mungkin kalau untuk baca buku-buku sirah itu ada ya. Saya pernah baca dalam bukunya kelengkapan tarikh Ustaz Muhammad Khalil Yunus atau Muhammad Khalil siapa itu ya. Ada 3 jilid. Di situ disebutkan bahwasanya ada hadis Nabi SAW meletakkan batu yang pertama, kemudian Abu Bakar meletakkan batu yang kedua, Rasulullah meletakkan batu yang pertama, kemudian Abu Bakar meletakkan batu yang kedua, Umar meletakkan batu yang ketiga, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Maka setelah batu itu diletakkan, Rasulullah mengatakan, "Haula'i uladun amri min ba'di." Mereka inilah para khalifah setelahku. Ini ada dalam buku-buku sejarah ada. Ya. Namun dalam kitab ini disebutkan kisah hadis ini lemah, ya, tidak sahih, lemah. Tapi ada beberapa buku sejarah. Setelah kemudian bangunan masjid itu sudah ada, sudah bentuk kotak gitu saja, ya, dengan 3 pintu lagi, sementara atap masih belum ada, atap cuma separuh. Rasulullah kemudian membangun hujurat, membangun kamar-kamar untuk istri beliau di sebelah utara dinding, di sebelah utaranya tembok. Di situ kan dibangun kemudian hujurat, satu kamar, ya, yang ditempati oleh Aisyah radhiyallahu taala. Di sebelahnya jejer itu tempatnya Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah karena memang beliau sudah menikahi Saudah terlebih dahulu sebelum Aisyah radhiyallahu taala. Sudah menikah, kemudian dibuatkan kamar di situ 2 orang. Hampir semua istri beliau itu dibuatkan hujurat di sekitar masjid, tidak jauh-jauh semuanya. Hafsah juga di situ, dekat juga. Ya. Hafsah juga di situ, dekat juga. Ya. Nah, di situ kemudian dibangunlah hujurat. Ya. Itu adalah kamar-kamar bersama, kamar-kamar istri beliau. Karena memang beliau tidak punya rumah, ya. Tidak punya rumah. Hampir sama dengan para sahabat yang lain. Hampir sama dengan para sahabat yang lain, masuk ke Madinah tidak punya apa-apa, karena rumahnya ditinggal semua di Mekah, ya, hartanya pun ditinggal semua di Mekah, sehingga kemudian nanti ketika mereka hijrah ke Madinah itu mereka hampir tidak bawa apa-apa. Ya. Abdurrahman bin Auf yang di Mekah itu kaya-kaya, waktu nyampe di Madinah juga tidak punya rumah. Ya. Makanya nanti dipersaudarakan ya Nabi SAW supaya ada tempat tinggal, ya, ada tempat tinggal. Karena ini para sahabat yang hijrah tidak bawa apa-apa, tidak bawa harta, tidak bawa rumah, tidak bawa apa, ya, dan sebagainya. Termasuk Nabi tidak punya rumah juga di sini, ya. Maka kemudian dibangunlah di pinggir-pinggir masjid tadi itu kamar-kamar Rasulullah SAW dan istrinya, ya. Tidak luas, ya, kamar-kamar itu, ya, cukup untuk kemudian satu kamar saja, ya. 3 kali hampir kurang lebih 5 meter lah, 3 kali 5 meter itu saja, ya. Itu rumah FSSS, ya. FSSS, rumah sangat-sangat sederhana, sampai sebagian saja susah, ya. Itu rumah Nabi, tipenya FSSS. Kalau rumah kita kan tipenya masih lumayan, ya kan? Masih lumayan.
selonjor bebas ya. Tempat Nabi ini tempat yang sudah lama. Itu pun sama, temboknya juga sama dengan tembok masjid itu ya. Dari tanah gitu saja ya. Atapnya juga hampir sama dengan atapnya masjid, pakai pelembab kurma ya. Jadi jangan dibayangkan rumah Nabi, istri Nabi itu dimuliakan sebagaimana yang lain, tidak demikian ya. Sama ya, semua hasil Nabi begitu ya. Kemudian Nabi SAW membangun mimbar ya, sebagaimana kita terangkan bahwasanya ketika Nabi SAW sudah ada tempat, kemudian untuk berkhutbah Nabi SAW hanya membuat satu batang kurma saja, satu batang kurma ditaruh di tempat sholat, sehingga kemudian Nabi ketika khutbah bersandar di tiang kurma tersebut, bersandar sambil nanti kalau duduk suka bersandarnya di tiang tersebut, zikir istighfar, tasbih juga di tiang tersebut. Ini cuma tiang kurma begitu saja ya. Kemudian karena banyaknya orang ya, banyaknya yang hadir dan sebagainya, banyak para sahabat yang kemudian sholat ke masjid, maka kemudian para sahabat atau ada seorang wanita yang menawarkan ya, maqala tiqa'atun minal ansari aw rajul ya Rasulullah ala nas'alu baratan ibarat ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya kita buatkan engkau mimbar? Rasulullah bilang ya boleh saja kalau kalian mampu, ya kalau kalian bisa silakan itu baca anu mimbar. Maka kemudian Nabi SAW pun membuat mimbar, orang tersebut, seorang wanita itu membuatkan mimbar untuk Nabi SAW yang tiga anak tangga, yang kemudian di situ Nabi kemudian duduk khutbah, tidak lagi bersandar di pohon kurma tadi ya, yang kemudian terjadi pohon kurma tadi itu pun akhirnya menangis ya, menangis seperti teriakan onta yang tadi bunting ya, yang tadi mau melahirkan, atau seperti teriakan seorang bayi, kadang-kadang demikian. Maka Nabi pun memeluk batang kurma tersebut, dan seandainya kalau batang kurma tidak dipeluk oleh Nabi, saya dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Lahanna ila yaumil kiamat. Dia akan terus menangis hingga hari kiamat ya. Ini pohon kurma yang rindu, tidak lagi mendengarkan zikir Nabi SAW. Pohon kurma ini menangis karena rindu, tidak lagi disadari oleh Nabi SAW. Itu pohon kurma sampai nangis ya. Kalau manusia ya tentu lebih daripada itu mestinya ya. Kerinduannya ingin ketemu dengan Nabi SAW itu melebihi pohon kurma tersebut ya. Pengennya bertemu dengan Nabi dan berkumpul dengan Nabi itu melebihi pohon kurma tersebut mestinya ya. Ini pohon kurma saja sampai menangis ya. Ini mukjizat ya, dan ini kisahnya sahih ya. Dan itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasanya seluruh makhluk ini, baik pohon-pohonan, batu-batuan, itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka pohon pun bisa saja bertasbih, menangis dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW pun membuat mimbar tadi itu, dan sebagaimana yang kita ketahui mimbar tadi SAW, beliau mengatakan mimbar ada turati di tura'il jannah. Mimbarku ini adalah taman di antara taman-taman surga. Nabi SAW mengatakan ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi ya. Antara rumahku dan mimbar ini itu adalah terdapat rawdah min riyadil jannah, terdapat taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku itu di atas telaga ya. Jadi ini keutamaan mimbar Nabi SAW. Jadi antara mimbar dengan rumah Nabi SAW itu Raudhah min Riyadil Jannah, itu di antara
adalah taman-taman surga. Khilaf para ulama tentang makna hadis ini. Makna hadis ini bisa yang pertama adalah memang tempat ini nanti menjadi taman di surga. Jadi tempat ini akan berpindah menjadi taman di surga di hari kiamat nanti. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bahwasanya disitulah tempat Nabi SAW dan para sahabat itu kalau habis sholat sering ngobrol, ya, sering kemudian bertukar pikiran, sering kemudian berbagi ilmu dan lain sebagainya. Sehingga kemudian majelis bersama Nabi SAW ketika Rasulullah menyampaikan tausiah dan sebagainya, majelis itu disebut dengan raudhah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan kalau kalian berjalan melewati taman-taman surga maka berhentilah. Ya, apa itu taman surga? Yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Maka yang dimaksud dengan taman surga itu memang ini tempat untuk ta'limnya Nabi SAW. Itu penafsirannya demikian ya. Kalau antum pernah ke sana ya, tentu itu apa namanya, ada karpet warna hijau, yaitu raudhah ya, karpet warna hijau yang dibentangkan. Ya kalau sekarang tentu tidak seperti dulu ya, tentu lebih luas tempatnya ya. Yang pokoknya tandanya kalau antum sana itu ada karpet warna hijau. Dan tentu kalau pas lagi musim haji atau musim umroh memang tidak boleh lama, dijaga oleh aparat ya. Paling banter 10-15 menit, habis itu disuruh keluar ya. Kalau antum nggak disuruh keluar, kemungkinannya antum salah karpet ya. Mestinya karpet yang warna hijau, antum karpet warna merah ya. Antum di situ terus dikira antum itu raudhah, padahal itu bukan. Makanya nggak diusir sama penjaga. Tapi kalau itu antum masuk ke raudhah, biasanya gantian, suruh keluar semua nanti masuk, suruh keluar semua nanti masuk, gitu ya. Kalau nggak pas lagi musim enak, bisa lama di situ. Kalau nggak lagi musim, ya, bisa pagi-pagi subuh, bisa sebelum subuh, itu bisa ke situ bisa lama. Tapi kalau pas lagi musim nggak bisa lama, ya, 10 menit, 15 menit sudah disuruh gantian. Fadailul Masjid Nabawi, keutamaan Masjid Nabawi. Sholatu fi masjid hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illa al-Masjid al-Haram. Sholat di masjid ini itu lebih baik daripada 1000 sholat fi ma siwahu illa al-Masjid al-Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjid Haram itu 100.000 kali ya. Kalau di Masjid Nabawi ini 1000 kali, kalau di Masjid Al-Aqsa itu 500 kali. Maknanya bahwa satu rakaat itu dibalas dengan 1000 kali. Kalau kemudian kita sholat 4 rakaat berarti 4000 kali. Berarti kalau 17 rakaat berarti 17.000 kali. Ya. Nah, itu keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Ya. Inna khairal marqibati ilaihi arwahil masjid hada wal baitul atiq. Sebaik-baik kendaraan ya, yang ditunggangi adalah kendaraan yang menuju ke masjid ini, wal baitul atiq, dan baitul atiq yaitu Makkah ya. Ini keutamaan apa namanya Masjid Nabawi ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, fa inni akhirul anbiya wa inna masjidi akhirul masajid. Aku adalah nabi yang terakhir dan masjidku ini adalah masjid yang terakhir ya. Masjid yang terakhir. Masjid yang pertama itu apa? Makkah, kemudian Baitul Maqdis, kemudian Masjid Nabawi ya. Sama Masjid Al-Aqsa ini dibangun oleh ada yang mengatakan Nabi Sulaiman, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim ya. Karena memang Nabi Ibrahim dulu ketika kemudian dakwah di Babilonia, di Irak itu, setelah Raja Namrud itu kemudian menolak dakwah Nabi Ibrahim, kemudian beliau hijrah ke Palestina. Di Palestina itulah kemudian beliau membangun Masjid Aqsa. Baru kemudian ke Mekah, kemudian membangun Mekah tadi itu, kemudian baru Masjid Nabawi ya. Kalau orang-orang Nasrani mengatakan apa namanya itu apa bangunan Nabi Sulaiman ya, ada yang mengatakan itu Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian
La tusaddu rihal illa ila salasati masajid, al-Masjidil Haram, Masjidil Rasul, wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh bersusah-susah, ya, bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Tidak boleh secara sengaja bersusah-susah menuju satu masjid untuk mencari berkah kecuali tiga masjid ini. Ya. Karena memang berkahnya ada, ya. Satu di Masjid Nabawi itu dikasih 1000, Masjidil Haram dikasih 100.000, Masjid Aqsa itu dikasih 500, ya. Sementara masjid yang lain tidak ada kelebihan ini, ya. Tidak ada kelebihan ini. Pahalanya sama saja. Antum sholat di sini sama Istiqlal sama saja, tidak ada bedanya. Jadi nggak usah bersusah-susah menuju Istiqlal hanya untuk kemudian mengejar berkah di situ, ya sama saja. Berkahnya ya berkah dalam pahala sholat di masjid 27 kali. Ya. Tapi khusus ini lebih daripada itu, maka boleh kemudian kita bersusah-susah menuju Masjidil Aqsa, bersusah-susah menuju Masjidil Nabawi, bersusah-susah menuju Masjidil Haram, boleh saja. Ya, kumpulin duit, ya. Kumpulin dana demi untuk sholat di Masjidil Haram, demi sholat di Masjidil Aqsa, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kumpulin duit semata-mata untuk sholat di Masjid Ampel, untuk sholat di Masjid Istiqlal, Masjid Demak dan sebagainya, itu sama nilainya, pahalanya sama, ya. Pahalanya sama. Berkahnya ya dapat pahala 27 kali, ya. Sementara berkah yang lain tidak ada yang lebih tiga masjid ini, ya. Kemudian selanjutnya setelah kemudian membangun masjid, setelah masjid itu selesai, ya, setelah masjid tadi itu selesai, ya, dan para sahabat kemudian bisa sholat di situ, barulah kemudian Rasulullah masuk kepada proses yang kedua atau tahap yang kedua, yaitu al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Ya, sebagaimana tadi sudah saya terangkan bahwasanya orang-orang muhajirin yang berangkat dari Mekah ini orang yang terusir, ya, terusir secara zalim, sehingga kemudian harta mereka ditinggal, keluarga mereka pun ditinggal. Ada istrinya yang memang ditinggal tidak bisa dibawa, anaknya pun juga mungkin tidak bisa dibawa, sehingga kemudian berangkat ke Madinah tidak bawa apa-apa, ya, tidak bawa duit, tidak bawa anak, tidak bawa istri. Kemudian juga mereka juga belum saling mengenal, ya, antara orang muhajirin dan ansar. Orang muhajirin, orang Madinah yang kemudian dulunya ikut Bai'atul Aqabah itu hanya bertemu dengan Rasul, Abbas dan sebagainya, tidak bertemu dengan sebagian besar para sahabat, sehingga kemudian banyak yang kemudian belum kenal, maka kemudian dipersaudarakan, ya, persaudaraan ini itu terjadi 2 kali, ya. Persaudaraan itu terjadi 2 kali, ya. Ketika masih di Mekah, itu juga sebelum hijrah, qabla hijrah, itu juga Nabi SAW mempersaudarakan di antara para sahabat. Namun persaudaraan di antara para sahabat yang di Mekah ini atau sebelum hijrah itu dilihat dari keadaan, ya. Ada yang sahabat yang kaya nanti dipersaudarakan dengan sahabat yang miskin, supaya apa? Yang kaya membantu yang miskin. Sahabat yang kemudian punya kedudukan dipersaudarakan dengan sahabat yang tidak punya kedudukan, sehingga kemudian sahabat yang punya kedudukan ini bisa melindungi sahabat yang tidak punya kedudukan. Sahabat yang merdeka dipersaudarakan dengan sahabat yang mungkin masih menjadi budak, supaya apa? Membebaskan sahabat ini yang bisa menjadi budak. Itu persaudaraan itu sudah ada, ya, sebelum hijrah. Itu sebelum hijrah. Jadi persaudaraannya saling mengangkat derajat satu dengan yang lain. Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang satu punya kedudukan, yang satu tidak punya kedudukan. Yang satu merdeka, yang satu budak. Dipersaudarakan supaya mengangkat yang lemah tadi itu. Kemudian persaudaraan yang kedua itu persaudaraan ketika hijrah, ya. Ketika hijrah kemudian sampai ke Madinah. Nah, itu baru kemudian persaudaraan yang kedua, ya. Persaudaraan yang kedua, ya. Di antara jadi persaudaraan yang dibangun oleh Nabi SAW di Madinah itu memang kayak saudara betulan, ya. Kayak saudara betulan, sehingga
kalau kemudian dipersaudarakan, kemudian meninggal salah satunya, dapat warisan, ya. dapat warisan. Kayak saudara betulan, ini dapat warisan. Itu kemudian berjalan agak lama sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang punya ikatan rahim di antara kalian itu lebih utama, ya. Itu lebih utama. Jadi persaudaraan yang dipersaudarakan itu hanyalah persaudaraan sesama mukmin, tidak boleh melebihi persaudaraan yang karena rahim tadi itu, ya, ulul arham tadi itu, yang sampai kemudian mewarisi. Maka kemudian persaudaraan yang sampai mewarisi ini kemudian dihapus dengan ayat ini, sehingga kemudian persaudaraan itu terjadi semata-mata karena memang sesama ikhwan, sesama muslim, begitu saja. Tidak ada kompensasi harus saling mewarisi satu dengan yang lain, ya. Tidak ada kompensasi itu. Lain dengan sebelumnya, ya. Ulai kalau minuna hakal maghfiratu wa rizqun karim, ya. Kemudian persaudaraan yang kedua itu adalah kaum muhajirin dan ansor. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan adalah Fakana Abu Bakr As-Siddiq Khalid bin Zaid. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Khalid bin Zaid. Umar bin Khattab dengan Ibn bin Malik. Umar bin Khattab ini Muhajir, Abu Bakar ini Muhajir. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian dipersaudarakan dengan Abi Talha. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Abi Jabal. Mus'ab bin Umair dipersaudarakan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Darda Al-Ghifari dipersaudarakan dengan Mudir bin Amir. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda, ya. Kan sudah pernah saya terangkan kemarin, ya, bagaimana Salman Al-Farisi main ke rumahnya Abu Darda, ya, sampai ke rumahnya, sampai tidur di rumahnya, karena memang sudah dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Talha bin Ubaidillah, Ka'ab bin Ka'ab bin Malik, Zubair bin Awam dengan Salam bin Salamah, Bilal bin Rabah dengan Abi Ruwaihah, dan seterusnya, ya. Di sini, ya, ada kisah yang tentu sudah sering kita dengar, kisah yang sangat menakjubkan, ya. Bagaimana bentuk persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor ini, ya. Seperti apa namanya persaudaraan mereka ini, ya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'u daral iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashiha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini gambaran persaudaraan Muhajirin dan Ansor, yaitu apa? Walladzina tabawwa'u daral iman, dan orang-orang yang sudah menempati negeri dan iman kaum sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang yang hijrah ke tempat mereka. Wala yajiduna fi sudurihim, dan tidak didapati dalam hati orang-orang Ansor ini hajatan mimma utu, keberatan dengan apa yang mereka berikan kepada orang-orang Muhajir. Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan orang-orang Muhajir dari diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sangat membutuhkan. Wa may yuqashiha nafsihi, barang siapa yang dijauhkan dari sifat fikir dari dirinya, fa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di antara gambaran yang disebutkan sebagaimana yang sering kita dengar adalah gambaran bagaimana persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', ya. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Inni aksarul ansari malan, faksim mali isfaini." Ya. Sa'ad bin Rabi' ini dia mengatakan, saya ini orang Ansor yang paling banyak hartanya. Itu termasuk orang kaya, ya, termasuk orang kaya di Madinah, termasuk orang kaya di Madinah, ya. Maka faksid mali disfaini,
ya, bagilah olehmu hartaku ini menjadi dua. Ya. Untuk perhatikan kalimatnya, ya kan? Saya ini orang yang paling kaya di Madinah ini. Bagilah olehmu hartaku ini menjadi dua. Separuh buat kamu, separuh saya. Tapi kamu yang ambil, kamu yang bagi. Bukan beliau yang bagi, bukan. Tapi Abdurrahman bin Auf yang suruh bagi. Kamu bagi dua hartaku, kamu pilih saja. Kalau tanah ini kamu yang mana, saya yang mana, terserah kamu. Kalau saya punya kebun kurma ini, kamu bagi dua, kamu yang sebelah sana, kamu yang sebelah, terserah kamu. Ya. Ini kisah yang sangat menakjubkan, aneh, ya. Aneh terjadi karena memang kalau nggak disebutkan dalam hadis yang sahih, kita mungkin nggak percaya kisah ini. Ya. Ada orang punya kaya raya, baru kenal, baru datang ini teman, baru saudara, teman baru datang, ya sesama muslim, dipersatukan sama Nabi Sallam. Kemudian saya punya harta ini dua, silakan kamu bagi dua, separuhnya kamu ambil, separuhnya saya. Wah ini sulit, jarang. Ustaz, saya punya harta, separuhnya buat Ustaz, separuh buat saya. Oh, yang ada sebaliknya, ya. Ustaz, ini utang saya separuh antum, separuh saya. Berat kalau begitu, ya. Separuh antum tanggung, separuh saya tanggung. Ini kebanyakan, ya. Ini ya, kaya, saking kayanya bagi dua, kamu yang bagi, bukan saya yang bagi. Kalau kita yang bagi kan bisa milih, ya? Kalau kita yang bagi, dipilih, ya, mana yang kurang efektif dikasihkan, ya? Mana yang kurang produktif dikasihkan, ya, kan? Mana yang kurang ini dikasihkan, ya? Sementara yang masih ini dia pakai sendiri. Mungkin itu banyaknya begitu, ya, banyaknya begitu. Itu masalah harta kekayaannya, ya. Waliya imra'atani, dan aku punya dua orang istri, ya, dan aku punya dua istri. Fandur a'jabahuma ilaika. Kamu lihat di antara keduanya ini mana yang paling cantik. Oh. Coba bayangkan, ya. Punya dua orang istri, ya suruh milih, ya. Mana yang paling cantik, ya. Mana yang paling cantik, mana yang menurut kamu paling suka yang mana. Fasamiha, sebutkan namanya. Tidak apa cuma Fasamiha, sebutkan namanya, ya. Sebutkan namanya, ya. Utalliquha, saya akan ceritakan dia, ya. Fa'idha in qadat iddatuha fatazawwajha. Kalau sudah selesai masa iddahnya, kamu nikahi dia. Bayangkan, punya dua orang istri, suruh pilih mana yang paling cantik, itu yang diambil. Kalau kita nggak mungkin, cuma satu, ya. Kalau punya dua nggak mungkin dikasih. Kalau ngasih baru dipilih, ya. Yang tua ini si tua satu. Ya, subhanallah. Ini memang nggak masuk akal, ya. Aneh, nggak masuk akal. Di luar akal manusia biasa. Tapi karena yang membina Rasul, ya wajar, ya. Karena yang membina Rasul, ustadznya Rasul, orang yang paling mulia di muka bumi, orang yang paling suci di muka bumi, akhlaknya yang paling mulia di muka bumi ini. Maka kemudian tidak heran kalau kemudian umatnya, anggota pengajiannya luar biasa, tidak ada tandingannya di muka bumi ini, menjadi generasi yang paling baik untuk khairul umat itu kita ringkas, ya kan? Karena adalah manusia terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para sahabat, as-sabiqun al-muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radwan. Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada mereka, ya kan? Itu yang binasa Rasul, wajar. Ya? Kalau kemudian muncul orang-orang seperti itu, kalau ustaznya kayak kita, ya nggak bisa, ya. Jauh hasilnya, ya. Karena yang ustaznya Rasul, ya, yang bina Rasul, ya hasilnya luar biasa, menjadi generasi yang paling baik. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum. Generasi terbaik, generasi para sahabat, ya, karena dibina langsung oleh Rasul, ya. Kan nggak mungkin, nggak masuk akal ada orang kayak begitu itu, ya. Nggak masuk akal kalau nggak sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu kayaknya bujuk cerita itu.
Mana ada cerita begitu itu, ya kan? Itu dongeng saja, nggak mungkin itu manusia kok begitu itu, ya kan? Masa baru kenal kemudian sudah kasih separuh hartanya, istrinya juga dikasih, nggak mungkin, ya. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf, beliau orangnya jaga wibawa, ya kan? Beliau orangnya nggak gampang-gampang, yo itu enggak, ya. Beliau hanya mengatakan apa? Qala Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malika, aina suqukum, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau, memberkahi harta keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saja di mana pasar. Yes. Saya tidak perlu hartamu, saya juga tidak butuh istrimu tadi itu. Barakallahu laka wa barakallahu laka fi ahlika wa malika, ya. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ini doa, ini anjuran kalau kita dikasih sesuatu, ini doa yang saya ucapkan. Ustaz, ini Anda tak kasih motor, Ustaz. Barakallahu laka wa ahlika wa malika. Begitu, Ustaz, ini saya kasih sepeda, Ustaz. Atau ucapkan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Atau dikasih duit, bahwa Ustaz ini duit untuk bagi-bagi rezeki. Ucapkan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Itu anjurannya begitu, ya. Anjurannya begitu, sunahnya membaca doa ini. Ayat suku mana pasar? Maka ditunjukkan pasar baik, pasar Bani Qainuqa. Pasar baik itu pasar Bani Qainuqa. Itu pasarnya orang Yahudi. Isinya orang Yahudi tahu itu yang ada di pasar itu. Abdurrahman bin Auf masuk pasar itu nggak bawa modal apa-apa, nggak punya duit, nggak bawa duit dari Mekah. Masuk pasar, namanya jiwanya jiwa pedagang. Selama di Mekah itu sudah pedagang sukses. Masuk pasar nggak bodoh, nggak bawa apa-apa. Masuk pasar gitu saja. Pulang keluar dari pasar bawa apa? Fadlun min akid wasamin. Pulang tahu-tahu bawa makanan apa namanya akid itu susu yang dikeringkan, wasamin seperti minyak samin. Ya sejenis makanan lah. Pulang bawa itu. Besoknya lagi datang lagi, ya. Setelah beberapa hari, pokoknya masuk pasar nggak modal, keluar bawa sesuatu, keluar bawa sesuatu, ya. Sampai pada suatu saat keluar dari pasar itu, ya, sumaja yauman babihi asal sufratin. Datang dari pasar itu, di bajunya ini ada bekas, ada asal sufra. Sufra itu minyak wangi perempuan warna kuning. Sufra itu kuning, ya. Jadi parfum wanita yang di zaman itu warnanya kuning. Jadi ngecat di sini warna kuning parfumnya. Ada itu. Hati-hati kalau orang ngecat parfum ini pulang-pulang nanti bahaya. Ngecat parfum warna kuning di bajunya. Ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu bilang apa? Nah ya Abdurrahman, apa ini? Ada apa ini? Kok ada bekas parfum wanita? Kalau tazawwajtu imra'atan min Ansar. Saya menikahi wanita Ansar. Nah, bayangkan. Enggak bodoh. Tahu-tahu sudah menikahi wanita Ansar. Apa modalnya? Masuk tafiha. Qala wajna nawatin min dhahab. Saya membawa kurang lebih 5 khamsah darahim, itu 5 kayak batangan emas begitu, min dhahab. 5 kayak batangan emas. Waktu bisa bayangkan beberapa hari dia di pasar modal, kemudian bisa ngasih ngasih mahar emas. Abdurrahman bin Auf, ya. Nabi SAW mengatakan apa? Awli walau bisa, ya. Adakan walimah meskipun hanya sepotong kambing, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hebatnya Abdurrahman bin Auf, ya. Jiwa pasarnya ini luar biasa. Masuk pasar tidak modal, keluar pasar sudah menikahi pedagang yang di pasar. Subhanallah. Baik. Nah, itulah keutamaan, itulah sahabat Ansar pun demikian. Orang yang mulia menjaga wibawanya diri,
menjaga muruahnya, tidak gampang-gampang kemudian ditawari hal yang begitu kemudian terima saja ya. Para sahabat tidak seperti itu jiwa para sahabat Muhajirin tidak sedemikian. Keutamaan para sahabat Ansor ini satu lagi Pak, selesai habis ini. Sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang Ansor ya, hadis keutamaan tentang orang-orang Ansor. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bahwa misal itu yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita bahas tadi memberikan manfaat yang besar bagi kita berupa pelajaran-pelajaran penting dari kisah-kisah tersebut, yaitu tentang sifat Isa ya, mendahulukan saudaranya ya. Isa itulah mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri ya. Maka ini sifat yang paling terkenal pada diri Nabi SAW. Rasulullah itu bukan orang miskin ya, tentu orang kaya ya. Karena beliau berkata seperti maka wanima. Tapi prinsipnya Nabi wairi yang lain dulu ya. Baru nafsi ya. Yang lain dulu baru saya. Itu prinsipnya Nabi ya. Itulah bedanya. Tuhan kita kalau prinsip kita kebalikannya kan, nafsi wairi saya dulu baru yang lain gitu ya. Kalau Nabi tidak yang lain dulu baru saya. Belum sampai saya sudah habis. Jadi punyanya Nabi itu belum sampai saya sudah habis. Jadi nyampe rumah sudah punya apa-apa. Nyampe rumah tinggal rumah satu, ya kan? Nyampe rumah tinggal rumah dua, ya. Yang lain sudah dibagi-bagikan sampai habis. Nyampe rumah sudah tidak ada apa-apa, ya. Sampai meninggal sampai punya utang, ya kan? Kenapa? Karena emang habis semuanya untuk yang lain. Nah, itu para sahabat begitu ya. Para sahabat yang lain. Sampai dirinya merasa terus sekalipun pokoknya yang lain dulu. Nah, itu namanya Isa. Wallahu a'lam. Astagfirullah.